Hakikat umat Allah. Mengawali renungan ini, saya mempunyai dua pertanyaan logis atau pertanyaan logika. Pertama, bagaimana pendapat Anda atau bagaimana pendapat kita tentang ucapan yang sering diucapkan orang kalau seseorang itu meninggal, dikatakan semoga amal ibadahnya membuat dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana pendapat kita tentang ungkapan itu? Silakan dijawab. Silakan. Karena kita manusia tidak punya kuasa, yang punya kuasa adalah Allah. Makanya kita hanya mengatakan semoga, bahwa semoga ia diterima karena yang tahu betul semua itu adalah Tuhan. Kita hanya manusia. Baik. Dua pendapat saya kira cukup mewakili untuk itu. Kalau kita di Kristen, ungkapan yang sering kita gunakan itu bukan semoga, tapi kita menggunakan rest and peace. Kembali dalam damai sejahtera. Pulang ke rumah Bapa. Jadi memang ada perbedaan mendasar. Jadi juga ada orang yang menggunakan kata, dan sering juga kita gunakan almarhum dan almarhumah. Itu adalah ungkapan yang mau mengatakan bahwa yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Jadi pemberian label almarhum atau almarhumah dalam bahasa Arab itu bukan hanya bicara tentang bahwa dia sudah mati, bukan. Itu doa. Itu pertanda bahwa yang dirahmati, dia sudah dirahmati Allah. Jadi perginya ke sana itu kematiannya adalah kematian yang dipahami bahwa dirahmati oleh Allah. Ya, itu kalau untuk laki-laki almarhum, kalau untuk perempuan almarhumah, kalau untuk yang tidak jelas jenis kelaminnya ya aluminium atau alama, ya, kira-kira begitu. Itu satu. Kalau kita dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 itu, karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi rest and peace itu diambil kutipan dari Simeon. Waktu dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia bilang, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab telah kulihat keselamatan yang daripadamu. Jadi kita orang Kristen kalau mati harusnya dibilang rest and peace, pulang dengan sebenarnya pasti. Kalau kemah di sini dibongkar, maka kemah di surga sudah ada. Jadi kalau kita mati, harusnya kita yakini bahwa tidak kemana-mana lagi, ada mirwata di sana. Jadi tidak gentayangan. Tidak begitu kalau konsep kita. Kemah ini dibongkar, maka dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya dulu waktu skripsi saya bicara tentang kematian, ini dalam bahasa Toraja disebut dikaloli. Dikaloli itu kalau bahasa Toraja artinya dirangkul. Seseorang itu mati tidak pernah lepas. Pada saat dia meninggal, maka Tuhan langsung memeluknya bersama-sama dengan dia. Bagaimana dipeluk oleh Tuhan, ya pelukan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu bagi kita orang percaya. Nah, itu pertanyaan pertama, agak panjang hari ini. Pertanyaan kedua, kalau seseorang pergi ke rumah sakit berobat, lalu melalui resep dokter diberi obat dan ternyata sembuh. Kalau seseorang itu sembuh, ini yang sembuhkan dokter atau obat? Silakan dijawab. Seseorang pergi rumah sakit, dapat resep dari dokter sebuah obat, lalu kemudian obat itu dikonsumsinya, lalu dia sembuh. Ini yang sembuhkan dokter atau obat? Obat. Satu pendapat. Ya. Dari hasil berdasarkan argumentasi dari yang sakit, maka dapat diprediksi bahwa penyakit inilah yang diberikan, sehingga diberikan obat maka yang menyembuhkan.
Ya. Jadi hasil diagnosa dokter. Tapi kan ini memang namanya pertanyaan logika, harus dipilih dokter atau obat. Karena kalau dokter juga tidak kasih resep, ya obat apa pasti salah lah. Tuh. Tapi tentu terasa sulit untuk memutuskan bahwa yang menyembuhkan ini obat dokter atau obat. Tapi kalau kita mau jawab pasti kita katakan dua-duanya, karena tidak mungkin dapat obat kalau. Tapi kan pertanyaannya tidak begitu, kita harus pilih satu, dokter atau obat. Oke, kita sepakat itu dua jawaban. Yang terakhir, kalau dia ke rumah sakit, dokter kemudian memberi resep dan memberi obat, tapi dia mati atau meninggal. Dia mati ini gara-gara salah resep dokter atau gara-gara salah obat? Saya ulangi, tadi masalah jelas, toh? Dia bisa dokter, bisa obat. Sekarang dia pergi ke dokter, seseorang pergi ke dokter, lalu dalam proses ke dokter itu dia mendapat resep dari dokter, berobat, lalu kemudian diberi obat, tapi ternyata dia meninggal atau mati. Dia mati ini gara-gara salah resep, gara-gara dokter atau gara-gara obat? Bukan resep, bukan dokter, tapi kehendak Tuhan. Setuju? Iya, pokoknya harus setuju, kita tidak ada sudah itulah. Nah, inilah hidup beriman itu. Hidup beriman itu seperti itu. Kalau semua baik-baik saja, dokter, obat. Tapi kalau semua tidak baik-baik, baru katakan tidak ada dibahas tadi Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam persoalan yang sedang kita hadapi ini. Cuma tentang obat dan dokter. Tentang dokter dan obat. Tapi pada saat gagal kita katakan, Tuhan menambah satu oknum lain di luar dari persoalan yang sedang kita alami. Kenapa? Itulah manusia. Nanti dalam buntu baru melihat ada yang berkuasa di luar dari dirinya. Tadi karena semua baik-baik saja, sembuh karena dokter, karena obat. Tuhan tidak, hampir dilupa. Tuh, kira-kira gambarannya. Ini namanya diskusi, ya, sangat sholat, tangga ulu, tangga polo. Tapi diskusi ini hendak mengajari kita bahwa ternyata hidup ini seperti itu. Bahwa seringkali kita ketika menghadapi persoalan dan semua baik-baik saja, kauri, ketangkau, iko, toh, semua akan begitu. Tidak pernah kita melibatkan oknum lain tadi. Nanti kalau kau gagal, saya gagal, baru katakan, memang begitu, salah mungkin. Apa ada yang lebih hebat dari semua itu? Kenapa tadi waktu berhasil, yang lebih hebat itu tidak pernah kita cerita? Nanti ketika kita masalah, mati, berkatakan, ya memang itu Tuhan yang atur. Bicara tentang keselamatan, maka bicara tentang poin yang terakhir, bukan poin yang pertama. Bicara keselamatan bukan karena obat dan dokternya, bicara keselamatan karena Yesus Kristusnya. Ada banyak orang yang salah kaprah dalam memahami bahwa keselamatan itu didapatkan dengan usaha dan pekerjaan kita. Tidak. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu karena kasih karunia Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Surga itu pemberian Tuhan. Anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah gratis. Cuma-cuma. Tuh, anugerah itu anugerah gratis. Kalau dalam bahasa Waman disebut alba. Apa itu alba? Alababa. Tuh, diambil saja. Kalau diambil saja itu tidak ada. Artinya apa yang membuat Anda harus merasa hebat? Apakah Anda berhak memang mengambil saya? Tidak. Anugerah itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Bagaimana kita yang dulu adalah orang berdosa, yang seharusnya dihukum akibat dari dosa dan pelanggaran kita, tetapi mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kesempatan, dibersihkan bersama dengan kematian Kristus. Alasan itulah yang membuat kita hidup. Suatu hari saya berdiskusi, kami sekali lagi saya katakan ini agak panjang. Kami pergi di sebuah pertemuan forum kerukunan umat beragama. Karena saya agak jauh dari Tobada, teman-teman biasanya sudah parkir mobil di depan masjid di Tugu Benteng.
tinggal satu tempat yang kosong, yaitu jadi sopir. Semua sudah terisi. Jadi kalau saya datang sudah pasti saya jadi sopir. Nah, kemudian mereka selalu katakan, ya karena Pak Pendeta masih muda. Saya bilang, oke, itu yang saya kerjakan. Mulai start dari jalur 2 itu sampai di jalur 2 memuju, mereka hanya berdiskusi tentang keselamatan, tentang bagaimana kata Yosua menjadi Yesus dan seterusnya, tentang bahwa keselamatan itu begini dan begitu, banyak panjang ceritanya. Lalu saya katakan begini, di dekat jalur 2 masuk di kota Mamuju, jangan menjauh-jauh. Sejak saya jadi pendeta, jangan sebelumnya saya mahasiswa, karena mungkin saya masih nakal waktu mahasiswa. Sejak saya jadi pendeta, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah bersaksi dusta, saya tidak pernah mengingini istri orang lain, karena istri saya sudah ada. Saya tidak pernah melalaikan bagaimana saya harus bersekutu dan mengangkat tanggung jawab saya sebagai pelayanan. Tugas saya hanya berdoa agar orang-orang hidup baik, dan saya selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan orang. Dan kalau bisa saya tolong orang, saya tolong. Itu yang saya kerjakan ketika saya sudah menjadi pendeta. Pekerjaan sehari-hari saya dapat diukur bahwa hanya memberitakan firman. Sekarang, kalau saya mati, mau kemana saya ini? Ada 4 orang teman di situ. Lalu dikatakan, kalau begitu Pak Pendeta, masuk itu surga. Saya bilang, kalau begitu ya tidak perlu saya pindah agama. Saya di sini saja, karena saya sudah nyatakan masuk surga. Bahwa ternyata ukuran orang lain tentang surga adalah ukuran amal ibadah. Kita tidak. Keselamatan tidak didapatkan oleh karena perbuatan baik kita, karena amal ibadah kita. Tapi lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Keselamatan itu, banyak orang yang tidak setuju dengan konsep ini. Tuhan tidak mungkin datang kalau orang bisa selamat. Itu kan konsep keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau perbuatan baik menyelamatkan, untuk apa Yesus datang? Kalau amal ibadah dapat menyelamatkan, kenapa dia harus disalib? Tidak perlu ada aksi itu, tidak perlu ada kegiatan itu. Tapi karena dia sudah tahu bahwa keselamatan tidak akan mungkin didapatkan dengan apapun upaya manusia, maka dia datang. Sesudah kita ditebus, kesalahan kita kalau tidak berbuat baik. Kesalahan kita kalau tidak melakukan ibadah. Kesalahan kita kalau tidak merespon keselamatan itu dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu. Kenapa begitu? Sehingga di sorga nanti tidak ada kelas 2 dan tidak ada kelas 1. Orang masuk ke sorga semua pada posisi yang sama. Kenapa seseorang masuk sorga? Itu karena kasih karunia. Sehingga nanti tidak katakan, wah saya dulu di dunia bekerja lebih keras dari kamu, hidup lebih baik dari kamu, bertanggung jawab lebih besar dari kamu. Saya dulu di dunia pendeta, kamu hanya koster. Kenapa tempatmu sama dengan saya? Tidak bisa. Itu kasih karunia. Seseorang bertanggung jawab di dunia ini berdasarkan anugerah yang ada padanya, berdasarkan bakat dan talenta yang ada padanya. Kamu dibuat untuk sebuah pekerjaan. Jangan ada yang katakan, tidak, saya tidak penting. Bagian terakhir pembacaan kita mengatakan, karena kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik, tapi karena anugerah Allah. Pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan karena memang kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, Anda salah. Kita salah sebagai ciptaan. Kalau HP sudah digunakan untuk mak traktor, dia pasti salah, karena dia diciptakan bukan untuk itu. Demikian juga dengan kita.
Kita ini dipersiapkan Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk itulah kita diselamatkan, supaya anugerah keselamatan yang kita terima itu mendorong kita untuk melakukan yang baik. Jadi bukan saya yang katakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Bukan saya mengatakan bahwa amal ibadah tidak menyelamatkan. Alkitab menyampaikan itu bahwa sebab karena kasih karunia, saya ulangi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jangan sampai mu bilang saya ini selamat Tuhan karena memang saya setengah mati kerja di bawah, sehingga nanti kalau sampai di atas kita bisa katakan, wah apa kau atur saya? Kau kira gampang masuk di sini? Tidak gampang itu masuk di sini. Kerja keras ini baru bisa masuk di sini. Sehingga kalau ada orang yang merasa dirinya bisa masuk surga karena kerja kerasnya, maka dia akan sombong. Dan kesombongan tidak dibutuhkan lagi di sana. Diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu. Jadi apapun usaha kita tidak bisa. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hakikat kita sebagai umat Allah adalah menerima keselamatan sebagai anugerah. Karena dia adalah anugerah, maka pantaslah kita membuktikan bahwa anugerah yang kita terima itu kita sambut dengan sukacita. Cara menyambut anugerah keselamatan itu adalah berbuat baik, melakukan hal yang baik, taat dalam segala hal. Kenapa? Karena mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita pertahankan adalah tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Bagaimana tetap hidup dalam anugerah Tuhan? Selalu berbuat baik, tetap berbuat baik di tengah ketidakbaikan orang lain. Menjadi orang baik, walaupun di sekitar kita semua orang sudah tidak baik. Tetap beribadah di tengah banyaknya bisikan untuk malas beribadah. Mari secara bersama-sama kita sadari hakikat kita adalah menerima anugerah dari Allah, dan anugerah itu harus dipertahankan. Cara mempertahankan anugerah adalah berbuat baik, bertutur kata yang baik, setia dan taat. Maka itu bukti dari orang-orang yang sedang menikmati anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk tidak berdosa atau tidak melakukan dosa. Kita dipanggil, sekali lagi saya ulangi ini, kita dipanggil bukan untuk tidak melakukan dosa. Cukup saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, diam saja, tidak cukup itu. Tapi kita dipanggil untuk menjauhi dosa dan melakukan yang baik. Orang yang merasa tidak melakukan dosa tapi tidak melakukan yang baik, dia juga berdosa. Jadi tugas kita adalah menolak dosa, menjauhi dosa, dan melakukan yang baik. Itulah cara orang yang sudah menerima anugerah.